Mungkin memang kelihatannya Pak Joy apa ya, maksudnya kayak tegas Iya, gitu, iya. to the point, keras. Mungkin dari garis Iya, mukamnya dari seperti itu raut ya. ini garis wajah apa gitu. Tapi sebenarnya enggak kok. Oh enggak ya? Di rumah dia tuh family man sih, terus Oke. sabar. Oh gitu? Action. Conversation is on. Oke, halo semua Sobat Podcast. Saya senang sekali saat ini kita kembali ada tamu yaitu Wety Sebuah. Halo Wety. Hai. Udah halo lama. semua. Saya selalu ngomong ke tamu udah lama nggak ketemu karena memang 6 bulan ya kita nggak ketemuan. Oke, kita akan diskusi, kita akan sharing gitu ya satu sama lain, sharing lah supaya ini bisa mungkin jadi inspirasi, mungkin jadi motivasi bagi pemirsa kita gitu ya, ya Wet ya. Oke. Betty, ini berasal dari mana sih sebetulnya? Bandung atau luar pulau atau gimana? Kalau lihat bahasanya Nggak hilang loh gaknya ya. nggak hilang. Dari mana sih? Oke, ya saya Wety Zebua. Harusnya sih orang-orang kalau udah lihat marganya ya, kalau ada yang tahu itu dari luar pulau, Oke. Pulau Nias namanya. Oh, di ujung berarti. Hampir ujung ya? Ya, Oke. nyebrang dari Pulau Sumatera lagi, nyebrang kalau naik ferry cepat itu 9 jam. Jadi Dari saya Sumatera? Dari Meolabu? Bukan? bukan, Sibolga. Oh, dari Sibolga. Oke. Jadi kalau naik ferry cepat ya, itu nyebrang 9 jam sampai di Pulau Nias. 9 jam. Terus dari Nias ke tempat rumah? Oh deket sih, Oh, paling cuma berapa menit. oke. Keluarga udah pernah ke sana semua? Keluarga Joy, Pak Joy, anak-anak? Iya, belum. Belum? Itu ceritanya tuh ya, saya tuh dari Nias waktu selesai SMA 96 ya, saya langsung keluar dari Nias, saya kuliah Kuliah di? di Bandung. Oh, langsung di Bandung ya? Tapi bukan di kotanya ya, naik ke atas lagi ke Lembang Maribaya. Oh, ke Lembang. Terus di sana menyelesaikan kuliah itu sekitar 2001 ya, saya 2001, selesai. Tapi itu juga ceritanya panjang ya. Saya nggak selesai di Bandungnya, tapi selesai di Surabaya. Oh, kuliahnya? Iya. Oh, di Bandung gimana? Transfer atau? Enggak. Jadi saya keluar dari Nias itu setelah lulus SMA, saya langsung masuk sekolah teologi. Oh, oke. Itu yang di Bandung? Yang di Bandung, yang di Lembang itu 2000. Oh iya, lulus itu saya langsung di sana. Waktu itu direkrut sih ya. Saya dapat jatahnya ke Bandung karena waktu direkrut di Pulau Nias itu ada 2 tempat di Jakarta sama di Bandung. Saya dapatnya di Bandung. Nah itu selama di sana kuliah kan ya 98 ya. 98 itu ada kerusuhan. Iya. Kita kena imbasnya. Oh, jadi gitu. kita tuh memang kampusnya itu di tengah-tengah lingkungan yang oke. Iya. Oh, terus setelah itu istilahnya ditransfer ya ke Surabaya gitu ya? Atau juga. dipindah? Enggak ya? Jadi sempat waktu itu ada masalah kerusuhan, kita akhirnya hijrah sementara ke STT yang di Jakarta. 2 bulan di sana, setelah itu kita balik ke Bandung lagi? ngambil barang sih. Waktu itu udah ada rencana kita akhirnya ke Jawa Timur. Oke. Nah, setelah dari situ pekerjaan lu apa sekarang? Dulu sorry sampai sekarang. Oh dulu. Dulu itu kan kuliah ya, kuliah teologi. Jadi otomatis kalau dari sekolah teologi kan pelayanan seperti itu. Jadi waktu lulus itu wisudanya di Surabaya, saya masuk ladang pelayanan itu saya diutus. Pertama itu namanya kampus mengutus sebagai apa ini namanya tugas pelayanan lah intinya seperti itu. Yang menempatkan tapi kampus. Oke. Tapi itu udah pekerjaan ya, udah pekerjaan tetap gitu ya? Iya. Oh iya, namanya ikatan dinas sih. Oh ikatan dinas ya? Kuliah ada ikatan dinas. Berapa tahun gitu kan? Oke. Nah, kalau dari Nias nih, Nias Bandung ke Surabaya.
Lalu ketemu sama Pak Joy-nya di mana? Oh ya, itu ceritanya juga panjang sih. Gak usah yang pendek-pendek aja lah. Jangan panjang-panjang. jadi saya cerita dulu ya. Ya, oke, Saya oke. itu tuh dari SMP, SMA sampai kuliah itu nggak pernah pacaran sih. Yakin ya? Yakin. Percaya aja. Oke, percaya. Tapi memang begitu ceritanya. Oke, oke. Jadi ketemu Pak Joy itu tuh di Surabaya. Oh, di Surabaya justru? Ya, Oh. dia orang Bandung juga kan. Mm-mm. Terus sempat kuliah di Bandung, di Malang, terus akhirnya dia kuliah akhirnya di Surabaya yang di Ah, oke. STII itu. Mm-mm. Seingat saya udah selesai duluan ya. Waktu saya sudah tidak ikatan dinas, tapi saya pelayanan di GII Hokim Tong. Oh, oke. Oh, tapi sebelumnya, sebelum ketemu di situ, saya kan di Dulos. Di Dulos itu kan punya pelayanan untuk panti rehabilitasi. Iya, panti kesehatan. Ya rehabilitasi sih. Iya, jadi Joy-nya sebenarnya masuk di situ. Oh. Tapi waktu dia jadi dirawat di sana, saya Nggak ketemu. bukan, ya nggak kenal. Oh, Nggak oke. kenal. Cuman Kenalnya setelah itu ya. setelah saya selesai, Mm-mm. saya masuk ikatan dinas, tapi saya masih waktu itu masih terlibat pelayanan di gereja. Dulos juga punya gereja, Oh, oke. jadi ketemu di situ. Oh, oke. Dia main musik, saya WL, Oh saya iya, main singer, musik. Apa dia mainnya? keyboard. Oh, dia bisa keyboard? Iya. Oh, lain kali suruh main deh di gereja berarti. Harus latihan kayaknya. Nah, selalu ya yang aku tanya nih. Ya. Lu tertarik apanya sih sama Pak Joy? Kok bisanya? Oke. Jadi mungkin cerita dulu ya, ditarik Oke, ke belakang. oke. Tadi saya kan cerita saya tuh selama sekolah, kuliah tuh nggak pacaran gitu ya. Terus selama masuk ikatan dinas juga seperti itu. Akhirnya bisa ketemu sama Pak Joy di dalam pelayanan karena masih di bawah Yayasan Dulos itu. Tapi sebelum punya pacar itu kan saya yakin juga orang lain juga seperti itu, punya kriteria seperti itu. Oke. Nah, kriteria saya pasti ya otomatis karena saya udah di dalam ladang pelayanan, udah kenal Tuhan, saya juga berharap pasangan saya yang kenal Tuhan. Tapi tambahan yang lain tuh itu pengennya bisa main musik, Oke. sama ya secara fisik harus lebih tinggi dari saya. Untuk perbaikan keturunan. Yang lain-lain nggak ada sih. Oh, gitu? Maksudnya dari suku mana, harus dari suku Nggak harus ya? Nggak. Oh, berarti sederhana banget ya. Sama-sama anak Tuhan, rajin pelayanan misalnya gitu. Terus bisa musik, Iya. lebih tinggi dari lu. Udah itu dicatat yang terakhir tuh memperbaiki keturunan sih. Oke. Nah, berarti dulu waktu SMA lah atau waktu kuliah nih, pernah nggak sih punya cita-cita misalnya suatu saat aku ini harus jadi istrinya hamba Tuhan gitu? Oh ya, enggak. Enggak ya? Enggak kepikir ke sana ya? Enggak. Cuman berjalannya waktu aja kalian ketemuan gitu Iya. ya? Oke. Nah, hal apa yang memutuskan akhirnya kalian ini mau menikah gitu? Misalnya, ya apakah keluarga lu langsung setuju gitu misalnya karena beda suku misalnya atau sorry nih misalnya lihat masa lalunya atau apa gitu-gitu. Gimana? Oh ya. Jadi saya cerita dulu latar belakang keluarga ya. Saya itu tuh dari keluarga orang suku Nias asli ya. Kalau kita lihat, kalau kita tahu suku Nias itu sebenarnya sangat kental kesukuannya, tradisinya seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang di sana yang belum open minded gitu ya, berharap anak-anaknya pun kalau bisa jangan keluar pulau. Oke. Nggak ada istilah, maksudnya anak keluar pulau itu untuk sekolah tinggi nggak, cukup di Nias saja. saja. Lalu kalau bisa anak-anaknya kalau punya pasangan harus orang Nias juga. Jadi sangat kental itu di sana. Tapi puji Tuhannya, keluarga saya open minded gitu ya. Papa saya seorang pegawai negeri, guru agama Kristen. Oke. Sepenuh waktu juga pelayanan di gereja. Waktu saya masih di Nias, saya cukup ini sih, maksudnya kalau dari sisi kerohanian
keluarga saya cukup kuat seperti Iya. itu. Nah, waktu saya mau melanjut ke sekolah teologi pun, sebenarnya itu tuh saya tuh nggak pernah bermimpi ya untuk masuk sekolah teologi, tapi itu kerinduan bapak saya. Oh gitu. Dia berharap di antara anak-anaknya ada yang melanjutkan ya perjalanannya untuk yang setia melayani Tuhan sepenuh waktu seperti itu. Dia yang mencarikan STT buat saya. Oh gitu, papa berarti. Iya. Dan dia juga yang ya merestui, mereka merestui untuk saya keluar. Oke. Jadi apa ya? Kalau tadi ditanya apa namanya? Bagaimana pada akhirnya kenapa bisa memutuskan? Jadi berangkat dari latar belakang itu, saya pikir jadi nggak terlalu banyak jauh halangan lebih gampang deh. buat saya. Cuman memang waktu selama saya kuliah kan masih kuliah itu udah selesai sih ya kayaknya. Ikatan dinas itu papa saya dipanggil Tuhan kan. Jadi waktu saya merit papa saya udah nggak ada. Oke. Terus saya kan meritnya juga kalau dibilang saya 29 kan meritnya. Jadi dari setelah lulus itu masih muda ya, umur berapa ya itu. Memang setelah itu papa saya meninggal juga. Mama memang kalau ngobrol ke saya selalu bertanya bagaimana, kapan pulang. Sebenarnya waktu itu sih waktu selesai kuliah, terus selesai ikatan dinas tuh harapannya orang tua saya kembali. Tapi maksudnya tapi tidak ada paksaan. Tapi ada harapan kalau bisa saya kembali. Tapi pada akhirnya kalaupun enggak, mereka nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi setelah papa saya nggak ada juga, kalau ngobrol dengan mama bahkan dengan keluarga lain, paling mereka nanya gimana kamu di sana, karena saya sendirian sih. Iya sih. Di sini. Nah, sorry, kembali ke belakang sedikit lah. Lu berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara, saya anak nomor 3. Oke. Tapi abang saya yang pertama itu meninggal di umur 21. Karena sakit. Itu. Oke. Nah, kalau dari keluarganya Pak Joy sendiri? 3 bersaudara, cowok semua. Menerima lu seperti apa? Mereka juga apakah sama dengan keluarga lu gitu? Atau gimana? Saya dulu, nah ini ceritanya kan, saya cerita dulu ya. Jadi waktu memutuskan menikah dengan Pak Joy itu, sebelumnya kan sebenarnya itu nggak, kan mungkin kalau orang ya pengen menikah di umur berapa, di planning seperti itu, dengan siapa, nanti seperti apa, harapannya ke depan apa. Rasanya waktu itu kok saya enggak seperti itu ya. Gitu. Maksudnya jadi mengalir aja gitu. Jadi waktu hanya sedikit terusik karena terakhir tuh mungkin udah umur 25 gitu ya. Mama saya dan beberapa saudara itu setiap kali telepon tuh nanya, bagaimana kamu, apa nggak balik? Kalau kamu di sana sama siapa yang jagain, siapa yang nemenin? Terus ada orang yang dekat seperti itu. Tapi saya awal-awal ya saya tanggapinnya santai. Tapi kesini-sininya juga agak mikir gitu ya. Makanya kalau setiap nelpon itu saya merasa diterima nggak ya teleponnya seperti itu. Merasa ini ya terintimidasi kali ya. Iya. Nah tapi seiring berjalannya waktu mungkin akhirnya juga dibukakannya pikirannya sama Tuhan. Kan nggak mungkin juga kayak gini terus. Sadar setelah 25 ke atas, wah umur juga jalan terus betul. Gitu. Dan memang waktu itu ketemu sama Joy dalam pelayanan juga. Dan kita tuh nggak ada kata pacaran sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi sama-sama pelayanan aja. BDKT gitu doang. Jadi awalnya tuh di Dulos itu kita sama-sama pelayanan. Akhirnya kan saya masuk full timer di GII, dia juga di situ. Jadi bareng lah istilahnya. Seperti itu. Cilok. Nah, tapi kita nggak pernah kasih waktu khusus untuk ngomongin misalnya, karena kita nggak pacaran kan. Dia teman aja tapi dekat. Gitu. Tapi nonton bareng gitu nggak pernah? Jalan bareng, makan bareng gitu? Oh, ya itu kan setelah udah ini kok udah tunangan. mau Udah nggak ada tunangan juga. Jadi istilahnya PDKT langsung menikah.
Jadi ya seperti itu sih. Jadi ya pergi makan sih iya kok, tapi maksudnya bareng-bareng teman-teman bareng pemuda, teman-teman. Oh, nggak seperti itu. berdua gitu. Wah, kurang romantis nih Pak Joy. Tapi memang enggak, kami berdua memang Nanti saya ngomong deh, wah kurang romantis Pak Joy. Gitu nanya saya romantis apa enggak. Oke. atau mungkin dia romantis sama yang lain sama saya. Oke. Nah, sekarang udah berapa lama menikah? Ini masuk tahun ke-12. 12 ya? 2009 kan muridnya. Oh, udah 12 tahun nih menikah ya? Masuk. Udah masuk ya? Oh, masuk 12 tahun. Iya. Oke. Gimana rasanya jadi istri hamba Tuhan? Karena kan biasanya stigmanya istri hamba Tuhan itu kan ekspektasinya apa orang-orang? misalnya kan harus jaga image suaminya gitu kan. Nggak boleh macem-macem, straight gitulah. Iya. Ini aturan nggak tertulis. Iya. Ya kira-kira gimana sih? Mungkin orang lain juga gitu sih, Iya, pasti kan jaga nama baik. Tapi kan beda lah namanya. Kalau ini hamba Tuhan kan, ya kita bilang misalnya orang-orang bilang, oh rohaninya tinggi nih, gini-gini. Itu kan biasanya. Iya, iya. Nanti pakai kaos sedikit apa, misalnya pakai Iya, baju ini, iya. hamba Tuhan masa gitu sih? Iya, iya, betul. Lah gimana sih? Ceritain sih rasanya. Jadi apa namanya? Waktu memutuskan menikah, bahkan mungkin sebelum itu saya pribadi sih saya udah sadar juga statusnya. Statusnya juga saya ya pelayan Tuhan seperti itu. Jadi udah ikut serta untuk menjaga nama baik segala macam. Dan setelah dengan Pak Joy juga, saya pikir itu sih benar juga, ada benarnya kok. Maksudnya gini, apalagi hamba Tuhan ya, kita tuh akan dilihat bagaikan akuarium lah istilahnya. Dilihat sisi atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Yeah. Jadi memang seharusnya kita harus menjaga sikap, menjaga ya maksudnya membawa diri supaya orang tahu gitu, ini memang pelayan Tuhan gitu. Gitu ya. Tidak sembarangan. Nah, apakah nggak merasa bahwa gini, seharusnya diriku pribadi yang sebenarnya nggak gini nih gitu kan misalnya nih gitu kan, tapi karena aku terikat pernikahan gitu kan dengan seseorang yang hamba Tuhan, maka aku harus batasin nih dari sosokku yang asli harus dibatasin nih supaya nggak terpengaruh di nama baik keluarga lah kasarnya gitu. Lu merasa gitu nggak sih? Atau ya memang berarti ini ya seperti ini gitu loh dari dulu gitu. Jadi nggak merasa ada beban sih kok, karena memang dari dulu ya saya ya seperti ini. Oke. Saya dari keluarga sederhana juga. Terus saya bersyukur banget juga waktu masuk sekolah teologi itu pembentukannya luar biasa. Jadi bukan hanya dari sisi akademis, itu dari karakter segala macam kita dibentuk. Jadi saya pikir itu udah cukup sih. Jadi udah nggak ada istilahnya nggak ada. Jadi nggak kaget gitu. Iya. Nggak ada juga intimidasi dari orang-orang misalnya karena udah maksudnya saya menikah dengan hamba Tuhan jadi harus Lu bagaimana. harus gini nggak juga ya. Nggak juga sih. Karena saya pikir ya saya memang udah seperti ini gitu. Nah, kalau aku nggak salah nih ya, aku melihat kalian berdua ini punya satu karakter yang berbeda banget gitu ya. Apakah ini terkait dengan suku atau dengan keluarga? Aku nggak tahu juga. Cuman karakternya beda banget gitu loh. Kalau Pak Joy kan karakternya memang dar gitu kan. Kalau aku nggak salah nih, dari cara bicara dan sebagainya gitu. Tapi kalau aku melihat lu ini kan lebih soft gitu kan, lebih cocok lah untuk konselor gitu kan, cocok lah untuk menasihati orang gitu-gitu kan, lebih soft, lebih lembut kayak gitu-gitu. Ini apakah memang seperti itu perbedaannya? Terus kalau ketemu dengan orang yang keras gitu, gimana sih di dalam rumah lah gimana sih gitu-gitu? Mungkin memang kelihatannya Pak Joy maksudnya kayak tegas gitu, to the point, keras, mungkin dari garis raut ini garis wajah apa gitu. Tapi sebenarnya enggak kok. Oh enggak ya? Di rumah dia tuh family man sih, terus
sabar. Oh gitu? Jadi kalau di rumah mungkin, tapi orang bisa berubah ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau dari saya sih. Kalau saya kan orangnya kalau dulu ya, kalau saya misalnya kesal, saya marah, saya lebih banyak diam loh. Oh, oke. Jadi diam. Tapi seiring berjalannya waktu itu baru anak satu ya. Seiring berjalannya waktu juga kita belajar. Saya juga sendiri belajar, nggak baik juga. Tuh, maksudnya diam itu kan daripada Dulu rame. iya, daripada rame, daripada ini. Tapi enggak, itu ternyata nggak bagus juga. Nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Oke. Karena pasangan kita nggak akan tahu misalnya apa yang salah. Terus kita sendiri juga kan nggak beres di dalam diri sendiri kan. Kita memendam itu istilahnya. Jadi ya seiring berjalan waktu ya berubah juga, sayanya yang berubah sih. Oke. Nah, kalau kita bicara pasti gini ya, ada kalau dari suku yang berbeda itu kan pasti ada adat kebiasaan yang beda gitu kan misalnya. Jangankan misalnya nata rumah gitu kan mungkin agak beda gitu kan ya. Pakaian juga mungkin ya agak beda. Nah, selain itu gitu ya, gimana sih caranya di rumah itu kalian bisa, atau secara karakter kalian bisa mensinkronkan gitu loh. Itu gimana sih caranya? Jadi pertama dulu kita tuh sama-sama udah punya, maksudnya gini, kita sama-sama punya pemahaman bahwa setiap keluarga itu tidak ada yang sempurna. Yang ada setiap keluarga itu mau terus disempurnakan, dibentuk satu dengan yang lain. Itu sadar dulu seperti itu gitu. Itu tujuan dalam pernikahan. Jadi memang dari awal saya sama Pak Joy itu saya senangnya seperti itu kok. Jadi kalau ada apa-apa nggak pernah, maksudnya gini, kalau misalnya bukan hal-hal prinsip sih, kadang di dalam keluarga itu kan hal-hal yang sepele gitu, yang bisa saja memicu untuk bisa adu argumen segala macam. Tapi kalau di kita misalnya kejadian misalnya ya sesuatu, tapi nggak lama langsung ini kita kayak misalnya kalau ada kejadian, aku langsung bilang sorry, aku tadi yang salah gitu. Apalagi misalnya kalau misalnya habis kejadian itu Pak Joy pergi pelayanan, saya maksudnya saya sebagai istri kan, dan saya juga tahu kalau pelayanan kan juga nggak baik ya kalau ada beban atau ada pikiran. Masih ada saya langsung ganjalan. misalnya nggak sempat ngobrol karena baru kejadian dia harus pergi, saya langsung telepon atau WA. Ya maksudnya selamat melayani, misalnya tadi kejadian yang tadi saya yang salah, nggak usah dipikirkan, nanti kita akan perbaiki lebih baik lagi, seperti itu. Nah, perbedaan apa yang paling mencolok? Yang mungkin saat ini kalian mungkin sedang sinkronkan gitu. Yang paling mencolok apa sih? Setelah barusan 12 kemarin hari 12 Minggu tahun. itu ya, kan yang tentang ngobrol setelah kebaktian itu yang tentang juga menjaga keharmonisan, kemesraan suami istri. Hal sepele saya bilang kalau kayak kita. Jadi kayak misalnya di rumah sekarang kan kita di rumah terus gini ya. Intens kan ketemu satu dengan yang lain, kualitasnya kan semakin tinggi seperti itu. Gesekan pasti ada gitu. Nah anak-anak kan 3 orang ya di rumah dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Bisa setiap waktu kedengaran di situ teriak, di situ minta tolong, di sini ini apa segala macam. Nah kalau saya kan nggak terlalu suka kalau teriak-teriak seperti itu. Jadi kalau saya walaupun misalnya sedang cuci piring, kalau anak teriak saya bisa pengen langsung samperin gitu. Tapi kalau sama Pak Joy dia ini dulu, kasih jeda dulu. Ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau anak teriak saya pengennya langsung direspon. Tapi kalau Pak Joy tunggu dulu, kasih jeda. Jadi itu udah masih nggak sinkron gitu kan. Masih sinkron. Tapi bisa nimbulin keributan nggak gitu-gitu?